Kian berbaring di tempat tidurnya, kepalanya masih terasa sedikit pusing dan perut bawahnya benar-benar terasa tidak enak. Kuicana, ternyata yang tidur di samping Yen. Kuicana apa jawabnya pelan dan langsung memeluk pinggang Taeyong dengan erat. Masih mualnya, tanya pria itu karena shock tadi yang terus keluar masuk kamar mandi. Taeyong melihat Ian yang sedang sibuk menyiapkan sarapan gadis itu tampak terlihat lebih baik dari kemarin. Dengan cepat dia pun langsung menghampirkan es itu dan memeluknya arah dari belakang. Ia sedikit kaget begitu Taeyong tiba-tiba memeluknya dan mencium lehernya dengan lembut. Taeyong mematikan kompor dan langsung membalikkan badannya agar menghadap ke arahnya. Gadis itu tampak saking cantik di matanya meskipun tidak sedang memakai riasan. Melibatnya dengan lembut dan lidahnya saling. Ian memeluk erat tangguh pria itu seakan tidak ingin ciumannya terlepas. Dan karena dia melulus lehernya, entah apa tujuannya, karena pria itu yang paham dan dengan pelan dia berjalan menuntun gadis itu menuju ke sofa tanpa melepas. Ia tersenyum tipis merasakan sesuatu yang selalu diberikan Taeyong. Kemau apa? Kita harus lebih bekerja keras lagi, bisik pria itu. Ayo lanjutkan lebih cepat, Rajoyan masa-masa pada bidang pria di hadapannya. Dia tersenyum tipis dan meraba dalam bodian yang tampak berantakan karena ulahnya. Lebih cepat, baiklah, tapi nanti jangan merengek, minta pelan-pelan. Gadis itu benar-benar membuatnya kecanduan dengan keindahan yang dimilikinya. Dia tidak ingin yang lain lagi, dia sudah memiliki yang terindah dari semuanya. Tanya kemudian memeluk Ian yang sedang terlelap membelakangnya, mengecup punggung putih gadis itu yang terlihat penuh dengan. Ian terbangun karena merasa sesuatu yang sangat menyentuh tangkuknya. Opa, jawabnya lemah. Taeyong tersenyum tipis. Bagaimana kalau hari ini kita memilih gaun pengantin? Jawabnya membuat Ian langsung membalikkan tubuhnya dan menatapnya lekat. Gaun pengantin? Bukankah itu harganya sangat mahal, Opa? Paman Ian. Rencana akan bersiap perketabungan. Kita beli yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu mahal, bagaimana? Ian mau pelan. Tapi bagaimana dengan kedua orang tua kita? Jika mereka tidak hadir, pasti terasa sangat berbeda. Chen melihat punggung Iren gadis itu sedang menyisir rambutnya dan bersiap-siap ke kantornya. Iren panggil pelan. Iren langsung menoleh ke belakang. Ini apa? Ada apa? Tanyanya. Sebaiknya aman kita sampai di sana saja. Guman Chen membuat mata Iren melebar sempurna. Apa? Bagaimana besok Papa berkata seperti itu? Aku tak pernah berbuat salah padamu kan? Seru Iren. Udah terima dan keputusan Chen. Karena Ica sedikit mangkrut, dia pikir Iren akan menolak putus dan meminta maaf untuk tidak bersikap egois lagi. Tadi sangka gadisnya lebih egois dari yang dia kira. Baiklah, sekarang silakan informasi barang orang dan pergi dari rumah ini. Kumain Tantara langsung beranjak pergi meninggalkan Iren di sana.
tangan Iren terkapar kuat. Bisa-bisanya Chen memutuskan hubungan secara tiba-tiba. Dan lebih keselnya lagi, dia malah menyebut-nyebut nama Yen. Teriak Iren sembari membanding apapun yang berada di dekatnya. Biarlah lagi pula Chen bisa membeli lagi barang-barang mewah itu. Ya terpenting sekarang dirinya sudah terbebas dari Iren dan hanya fokus pada satu gadis saja, Airin. Polisinya pun pada rinda segera pada benda itu di saku celananya. Ya pasti ya, aku sudah menemukan pendonor yang bersedia. Taeyong dan Yan mendatangi salah satu butik pengantin di pusat kota. Taeyong cukup mengenal pemilik tempat ini. Ini adalah butik milik teman ibunya. Wow, Pak, butik ini sangat besar. Harga gaun mereka pasti juga tinggi-tinggi. Kuman Yan menurut sekelilingnya yang terdapat banyak gaun-gaun indah terpajang. Rencana aku tak pemilik butik ini. Dia pasti memberikan diskon untuk kita. Ucap Taeyong masih setia menganggap tangan Yan mencari sosok wanita pemilik butik ini. Tak lama kemudian, Taeyong pun berhasil menemukan wanita itu di lantai 2. Tampak dia sedang mengobrol dengan pelanggan juga. Gak cuma sahabat Taeyong membuat wanita berbahaya itu menoleh. Madam Lee tampak kaget kan pengantin kau akan menikah. Kenapa tak ada beritanya? Ibu juga tidak memberitahuku. Dia menggeleng, kenapa kami tidak direstui. Ayahku, aku akan menikah dengannya diam-diam. Madam, hanya madam yang tahu ini. Kumohon jangan beritahu pada orang tuaku. Alis Madam Lee terangkat, tidak direstui. Dia mengaku pelan. Nih, Madam tahu kan bagaimana sifat ayahku. Dia malah ingin menjodohkanku kepada gadis yang tidak aku cintai. Aku sangat menolaknya. Dia pun marah dan langsung mengusirku dari rumah. Ini gadis putri keluarga Chu yang kau tolong di rumah sakit waktu itu ya. Kemarin Madam Lee mengetahui hal itu juga karena beritanya sudah tersebar ke seluruh kota. Dia cuma namanya Yen, sahut Taeyong. Halo Madam, siapa yang lalu membungkuk hormat? Aslinya lebih cantik dari yang diberitakan. Kau sungguh tepat memilih pasangan hidup, ucap Madam Lee menyenggol pelan lengan Taeyong. Taeyong juga menoleh mencoba tusidunya. Dia berkaca di depan cermin. Tak ada yang terlihat berbeda. Dia masih tampan memakai apapun. Setelah menunggu beberapa menit, Yan pun keluar dari ruangan. Gadis itu dibalut gaun putih dengan mahkota kecil yang menghias di atas kepalanya. Taeyong menoleh dan sontak berdiri menganga menatap sosok Yan yang terlihat sangat cantik. Bahkan menyadari pun akan kalah oleh kecantikannya. Gadis itu tersenyum lebar menghampiri kekasihnya. Sudah selesai menceritakan pengantin, Taeyong dan Yan berjalan berdampingan menuju kafe mereka. Kim dan Yuki pasti kewalahan karena sekarang jamnya para siswa pulang sekolah. Kuman Yan. Taeyong tertawa kecil, mereka pasti sangat kerepotan. Yan kemudian menghadap ke arah Taeyong dan langsung memegang kedua pipi pria tinggi itu dengan tangan mengilnya. Itu semua karena mau opa, mau nih, ucapnya gemas. Chen baru saja selesai bertemu dengan pendonor yang bersedia untuk Tuan Choi di sebuah kafe. Baru saja membuka pintu mobilnya, dia terhenti karena melihat sosok orang yang dikenalnya berjalan
jauh dari sana. Bukankah itu Taeyong dan Yen? Gumannya dan langsung menghampiri pasangan itu. Taeyong, suruh Jin memanggil sahabatnya membuat Taeyong dan Yen langsung menoleh. Kalian dari mana? Dan kau tidak ke kantor? Tanya Jin melihat penampilan Taeyong yang terlihat berbeda. Dia sedang tidak menyamar menjadi sopir kan? Memang aku tahu sifat Tuan Kim, tapi aku tak menyangka kalau kau diusir dari rumah. Lalu kau tinggal di mana? Aku tinggal bersama Yen, dan sebentar lagi kami akan menikah, ucap Taeyong. Mata Jin sontak lebar. Apa? Menikah? Lalu bagaimana dengan keluarga kalian? Aku tak perlu lagi restu dari mereka. Mereka juga tidak akan merestui pernikahan kami. Jadi kami memutuskan untuk langsung menikah saja, tanpa memberitahu siapapun. Dan karena kau sahabatku, kau boleh datang ke acara kami nanti. Jelas Taeyong. Dengan sedikit perasaan mengganjal, Jin pun tersenyum untuk Yen. Selamat kau bersama pria yang tepat. Aku mau Jin, aku juga berharap kau menemukan gadis yang tepat. Jin mau pelan pasti aku akan cari gadis yang tepat. Gadis yang tepat si egois Shiran maksudmu. Sindir Taeyong masih sangat benci dengan gadis itu. Taeyong menghela nafas panjang. Baguslah lawan kalian sudah berakhir. Kau harap kau tidak salah milih langkah lagi. Belajarlah dari pengalamanmu yang dulu. Yang baik itu datang, tidak datang dua kali, dan jangan sampai kau menyesal kedua kalinya. Jin mengangguk paham mendengar ucapan Taeyong. Kau yang benar deh. Semoga pernikahanmu dan Yen berjalan lancar dan hanya waktu yang bisa memisahkan kalian. Taeyong dan Yen mengambil foto bersama. Gadis itu tampak tersenyum kaku di depan kamera saking gugupnya. Taeyong pun menggenggam erat tangan Yen dengan jangan gugup, bisiknya lembut. Yen mengangguk dan berusaha menghilangkan rasa gugupnya. Mereka pun berfoto bersama dengan senyuman terukir indah di wajah masing-masing. Setelah selesai berfoto, Yen pun melihat hasilnya. Matanya berbinar-binar melihat fotonya bersama Taeyong yang sangat terasa. Malam harinya, Jen datang ke rumah sakit untuk memberitahu Yairin jika dia sudah menemukan pendonor untuk Tuan Choi. Pria itu melangkah panjang menuju ruangan Tuan Choi dengan senyuman tipis menghiasi wajah tampannya. Namun sampai di sana, langkah Jen jadi melambat saat melihat Yairin sedang memeluk Yairin yang menangis di dekapannya. Perasaan pria itu pun langsung tidak enak. Karena Jen sedikit mengkerut, padahal tadi pagi dia terlihat baik-baik saja dan bilang akan mendapatkan pria yang lebih kaya dariku. Kenapa sekarang dia menangis seperti itu? Membuat namaku semakin buruk saja di mata Yairin. Sudah, jangan menangis. Oni yakin kamu akan menemukan pria yang lebih baik darinya. Guman Yairin mengelus punggung Yairin lembut. Yairin juga merasa tidak enak pada gadis itu karena dia sudah tahu kenapa Jen memutuskan hubungan mereka. Mata Yairin pun melebar, kaget sekaligus senang mendengar ucapan pria itu. Jinja, Jen mengangguk pelan. Aku akan memberitahumu beberapa data diri orang tersebut, ucapnya menatap Yairin lekat. Yairin menatap punggung pria itu. Bagaimana juga dia harus berterima kasih pada Jin atas semua yang dilakukannya. Tunggu di sini sebentar nih, ucapnya meninggalkan Yairin di sana dan menyusul Jin.
Jin, aku mantap nih, dia benar-benar bersedia melakukan operasi itu. Gak mau Jin, kemana Erin tak sanggup menatap pria tinggi itu. Sama-sama, jawab Jin, kemudian memegang tangan Erin erat lalu menariknya pelan agar jarak mereka semakin dekat. Lepaskan Jin, ucap Erin pelan berusaha melepaskan pegangan erat pria itu. Tangan Jin naiknya mulus, selamat pipi Erin, gue di sana, aku akan menunggumu sampai kau bisa menerimaku. Erin perlahan mengangkat wajahnya dan menatap lekat mata Jin, dia bisa melupakan Taeyong saat berada di dekat pada ini. Gadis itu pun mengangguk pelan. Sekali lagi berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkan ayahku. Aku bisa merasa lega sekarang. Aku tak cukup banyak ucapan terima kasih. Kemanjaan membuat Erin bingung. Pria itu perlahan mendekatkan wajahnya berusaha memastikan jika Erin tidak mau. Gadis itu bisa mendorongnya. Erin menatap pada tebal pria tampan itu. Kenapa tubuhnya tiba-tiba membeku seperti sedang terhipnotis saat melihatnya. Dari beri depan terpaut hangat, tangan melingkar di pinggang ramping Erin dan memeluknya erat. Tangan Erin pelan naik mengalungkan tangannya dan lihat cinta membalas. Suara desakan lembut terdengar di telinga masing-masing. Erin sedikit membuka matanya dan melihat wajah Chen sedekat ini. Kenapa sangat tampan? Hidungnya mancung dari yang terlihat keren dengan style rambutnya dan bibir tebal pria itu yang terus dengan lembut. Chen sedikit kaget dengan gerakan tiba-tiba Erin. Apakah gadis sudah tersadar dengan yang dia lakukan barusan? Erin kemudian menjauhkan jaraknya dari Chen. Aku harus kembali ke ruangan ayah, ucapnya pelan dan langsung beranjak pergi. Chen menatap punggung Erin yang sudah menjauh. Senyuman pun terukir bibir tebalnya sudah menyentuh bibir merah Erin. Gadis itu tidak menolaknya, tapi mungkin Erin hanya belum menyadari perasaannya sendiri. Ini akan sudah mau pulang, aku menunggu Yoni. Kenapa Yoni lama sekali? Surya langsung berdiri dari duduknya dan melangkah pergi. Erin menatap pengoyaran suara adiknya itu memang sangat buruk, egois dan mudah marah jika sesuatu yang dia inginkan tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak mau minta maaf dan gaya bicaranya tidak pernah lembut. Tidak heran Chen memilih pergi meninggalkan. Pada Chen ponsel pun berbunyi, tanda sebuah pesan masuk. Erin langsung membaca pesan itu. Istirahatlah, sarangi. Erin mengikuti berbawahnya setelah membaca pesan itu. Perasaan apa ini? Kenapa dia merasa senang? Pria itu memberikan pesan untuknya. Semakin lama semakin ramai para siswi itu sampai membawa ibu mereka juga hanya agar bisa bertemu dengan Taeyong. Taeyong langsung melepaskan tubuhnya di sofa. Ternyata semua pekerjaan itu tidak ada yang mudah. Di kantor ia berkutat dengan komputer yang membuat otaknya lelah. Kuliah di kafe juga berjalan. Maksudnya kemari membawakan pesanan membuat tenaganya terkuras habis. Tapi tidak apa-apa, lama bersama dengan Yen. Rasa lelahnya akan hilang hanya dengan melihat senyuman gadis itu. Opa, mau aku masukin apa malam ini? Tanya Yan sembari melus rambut Taeyong lembut. Aku yang sup rumput laut buatanmu sayang, jawab Taeyong dengan mata tertutup.
Yang rasanya manis dan mengecup kening Taeyong. Baiklah opa, aku akan membuatkannya. Tunggu nih. Ucapnya langsung menuju dapur kecilnya. Taeyong kemudian membuka matanya dan melihat ke arah Yen menatap punggung gadis itu yang mulai sibuk dengan peralatan masaknya. Yen sedang fokus mengaduk-aduk supnya. Taeyong pun datang. Tangannya terlurah mengikat rambut Yen yang tampak terurai dengan agar gadis itu merasa lebih nyaman saat memasak. Yen tersenyum senang. Cobalah dulu opa, ucapnya sembari mengarahkan centang masaknya untuk Taeyong. Taeyong mencobanya dan rasanya tetap enak seperti biasanya. Enak seperti biasanya sayang. Taeyong tersenyum dan menunjukkan sesuatu di tangannya, sebuah kotak kecil berwarna merah yang Yen sudah tahu. Apa isi di dalamnya? Gadis itu langsung tersenyum lebar. Opa, Taeyong membuka kotak itu dan adalah sebuah cincin sederhana yang tampak sangat cantik. Biar jika ini harganya tidak terlalu mahal, hanya ini yang mampu kuberikan padamu. Mata Yen berkaca-kaca. Aku rencana opa, aku selalu menerima apapun yang kamu berikan. Ian pun memeluk Taeyong dengan erat tak terasa. Pria itu akan menjadi suaminya. Dia benar-benar bersyukur bisa hidup bersama pria itu. Sarangi opa, dan sarangi, siap Taeyong mengelus punggung gadis itu dan tak lupa mencium puncak kepalanya.